Halo teman-teman. Mantan tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan di era Jokowi, Ali Muchtar Ngabalin secara gamblang menyatakan bahwa isu mengenai ijazah palsu Jokowi adalah pesanan pihak tertentu. Ngabalin juga meyakini ada proyek dengan anggaran sangat besar dalam menggulirkan ijazah Jokowi sehingga isunya tidak pernah selesai. Saking begitu lamanya, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, orang-orang hanya itu saja. Dan jangan lupa bahwa peran serta mereka itu bisa mengalihkan isu-isu besar di Republik ini, dan tiba-tiba orang begitu lupa kasus-kasus besar di Republik ini. Siapa mereka ini sebetulnya? Nah, isu tentang ijazah palsu ini kan bukan sehari dua hari, bertahun-tahun. Orang yang korupsi uang triliun rupiah, polisi begitu tangkap, jaksa begitu ambil semua peristiwa-peristiwa penting itu, seketika langsung hilang di ruang publik. Pemeriksaan terhadap tokoh-tokoh tertentu yang terkait dengan pemalsuan data, penipuan, segala macam yang sedang ditangani oleh KPK, hilang total. Rakyat tidak mendapatkan informasi itu lagi. Pertanyaannya, siapa mereka ini? Untuk apa urusannya? Masa orang sekelas seperti Roy Suryo yang sudah berkali-kali bahkan pernah dipenjara tidak kapok-kapok dengan menyebarkan berita-berita bohong? Ilmuwan apa kalian? Penelitian apa kalian yang penuh hujatan dan caci maki? Apakah peneliti dengan cara begitu? Nggak mungkin, Andro. Dia tidak berdiri sendiri ini barang. Itulah kenapa saya berkali-kali bilang, kalau orang-orang ini punya niat baik, punya etikat baik, tidak begini cara mereka, tidak begini cara peradabannya menghujat, mencaci maki, mencederai, dari satu kasus ke kasus lain, fufu, fafa, fufu, fefe, dan segala macam. Nggak selesai, mereka pindah lagi, nggak selesai, pindah lagi. Bagaimana caranya mereka menjatuhkan harkat dan martabat Jokowi dan keluarganya, tidak selesai-selesai. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Sekarang sudah semakin jelas ya guys, kalau tidak ada yang berkepentingan terhadap jatuhnya Jokowi, maka tidak mungkin isu mengenai ijazah Jokowi ini akan bergulir terus. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Ada kelompok yang sakit hati karena dipecat Jokowi dari jabatannya. Ada organisasi Islam yang marah karena organisasinya dibubarkan oleh Jokowi. Ada pengusaha yang sakit hati karena ladang uangnya ditutup Jokowi. Ada pula pihak asing yang marah karena kepentingannya dengan Indonesia dikebiri oleh Jokowi. Ada juga kelompok yang sakit hati karena jagoannya di pemilihan presiden harus tumbang secara mengenaskan di tangan Prabowo Gibran yang didukung oleh Jokowi. Kelompok-kelompok inilah yang diduga kuat sebagai pendana dari berbagai macam aksi yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Benar atau tidaknya, tentu saja masih dibutuhkan pembuktian lebih lanjut lagi. Politik memang kejam, bekerja untuk kepentingan rakyat acap kali terdengar hanya manis di bibir saja. Yang didahulukan pastinya kepentingan pribadi dan golongan. Apakah hal ini juga berlaku terhadap Prabowo Gibran? Tak, tentu saja hal ini juga berlaku untuk mereka, dan semua individu yang terjun ke dalam dunia politik. Hanya saja yang membedakan antar mereka adalah skala prioritas pada tingkat pengambilan keputusan saja. Oke guys, sekian dulu cuap-cuapnya, dan sampai berjumpa di video berikutnya. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical.